Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai Scorpio, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian para Scorpio dengan judul Merkuri Retrograde. Merkuri retrograde adalah sebuah fenomena alam yang kali ini akan terjadi di tanggal 22 April sampai 15 Mei. Tapi biasanya imbasnya sudah mulai sebelum itu, terutama untuk orang-orang yang sensitif. Dan untuk kalian para Scorpio yang menduduki peringkat kelima di zodiak yang memang sensitif, tentu saja bisa berpengaruh di periode ini di mana kalian merasa mungkin galau, adanya terjadi miscommunication, segala hal yang tertunda karena Merkuri retrograde memang membawa fenomena yang seperti itu. Kalau mau lebih jelasnya boleh dibaca literasinya di Google. Google aja, kalian kan bisa Google ya. Oke. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Oh iya, saya akan memberikan bacaan untuk kalian. Tapi sebelumnya saya mau semprot-semprot dulu. Ini adalah positive mood spray. Disemprotinnya ke ruangan ya, bukan ke kita, bukan ke orang. Karena kalau kena kulit untuk yang sensitif terutama nanti bisa iritasi. Karena ini adalah air destilasi yang diberikan, yang ditambahkan 3 macam essence bisa dilihat di sini, dan juga ada batu-batu ametis di dalamnya. Batu ametis itu bisa mengklirkan gitu ya, energi-energi negatif jadi hus-hus sana kabur. Dan untuk beberapa orang, karena ini adalah produksi kedua kalinya, yang pertama tuh udah habis, kemudian saya nggak produksi lagi, nah sekarang baru produksi lagi, ini adalah produksi kedua. Untuk orang-orang yang sudah pernah membeli spray ini, katanya bisa enak tidur, bisa menenangkan, jadi stres-stres juga hilang, katanya begitu. Kalau buat saya sih ya berguna untuk mengclearance ya energi negatif yang ada di sekitar saya, terutama kalau saya keluar and then ketemu sama toxic people atau toxic situation. Jadi begitu kembali semprot-semprot dulu lah di ruangan seperti itu ya. Oke, so itu bisa dibeli, bisa dilihat di bawah keterangannya seperti apa. Oke, so my dear Scorpio, kita mulai saja bacaannya, nggak akan panjang-panjang ya. Apa yang akan terjadi pada diri Scorpio di Merkuri retrograde ini, dan apakah ada imbasnya? Karena kalian yang orang yang cukup sensitif ya. Kalian bahkan lebih sensitif dibandingin Virgo. Virgo itu di nomor 6 apa ya? Kalian tuh di nomor 5. Jadi lebih sensitif dibandingin Virgo. Saya pikir Virgo lebih sensitif dibandingin Scorpio. Ternyata enggak, oke? So ya, kita lihat saja apa kata tarotnya. Oke. Saya ngomong-ngomong Virgo, ada nih Virgo di kartu tengah pula. Ya, itu kartunya Virgo tapi terbalik. Oke, kita lihat apa pesan untuk kalian para Scorpio di periode Merkuri retrograde kali ini. Kartu pertama kalian adalah The High Priestess. Apa yang akan menimpa Scorpio adalah perasaan. Ya, kita harus ngomongin perasaan karena yang yang terimbas adalah emosional. Di Merkuri retrograde yang terimbas adalah emosional seseorang yang sensitif ya. Bisa Libra, Scorpio, Virgo, Gemini, kemudian apalagi Pisces itu terutama ya. Cancer, aduh itu yang paling. Cancer nomor 2, Pisces nomor 1. So yang memang bener-bener emosional gitu ya orangnya, dan sangat peka gitu. Jadi itu yang terimbas ya, kalian termasuk para Scorpio. So ini yang terjadi.
kalian merasa kayak semesta tidak adil sama kalian. Semesta tidak bekerja untuk kalian. Semesta tidak memberikan apa yang kalian mau. Semesta tidak memberikan apa yang kalian butuh. Semesta ninggalin kalian. Sepertinya seperti itu. Dan kalian harus sadar bahwa hal tersebut memang mungkin sedang berlangsung di kehidupan kalian. Bukan tanpa sebab, tapi memang fenomena alam ini membuat emosional orang itu teraduk-aduk seperti itu. Bayangkan kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan dan orang-orang di dalamnya yang bekerja bersama kalian setiap hari, yang ketemu dan berinteraksi dengan kalian setiap hari, terimbas oleh fenomena ini dan kalian semua merasakan hal yang sama. Ya, walaupun lain-lain zodiaknya seperti saya sebutin tadi. Tapi kalau kalian berinteraksi dengan Capricorn nggak terlalu, walaupun dia energi tanah, jadi agak terimbas di yang ini ya. Tapi kalau Sagittarius, Aries, Leo itu kayaknya nggak terimbas. Bahkan Aquarius juga nggak terimbas karena cuek, bebek gitu ya. Bagus kalau begitu. Tapi kalau kalian berinteraksinya dengan orang-orang yang sensitif, ini semua berasa. Dan yang kalian rasakan itu seperti kayak semesta tidak mendukung kalian. Kalian harus ingat, orang lain merasakan hal yang sama. Orang di sekitar kalian juga sama. Itu sebabnya akan terjadi interaksi yang mungkin akhirnya toksik buat kalian yang nonton ini. Tapi kalau orang lain yang nggak nonton, mungkin juga dia merasakan hal yang sama. Tapi dia nggak tahu, karena dia nggak ngeh bahwa itu sedang terjadi fenomena Merkuri retrograde. Oke, so ini cuma perasaan doang. Oh, Eight of Pentacles terbalik di kartu kedua. Sama banget sama Libra nih. Kalian kan deketan sama Libra ya. Jadi kayak 11-12 nih perasaannya. Ini perasaan bahwa kalian itu kerja sendiri. Sementara yang lain cuma bisa nyalahin doang. Yang lain cuma bisa nunjuk-nunjuk, ini kamu salah, ini begini, ini nggak harus begini lain. Sementara segala sesuatunya kalian kerjain sendiri. Terus kalian bilang, kok bisanya nyalahin mulu sih? Kok saya terus yang mengerjakan ini? Ini kan tim. Kenapa semua kesalahan tertimpa kepada saya? Ingat, Merkuri retrograde. Mungkin orang itu juga terimbas. Orang yang nyalah-nyalahin kerjaan kalian dan tidak mau bekerja sama atau tidak membantu sama sekali, cuma nyalah-nyalahin doang, itu juga membuat orang tersebut begitu terhadap kalian. Itu yang kalian rasakan, tapi itu juga yang dia rasakan. So, apa solusinya? Karena setiap bacaan tarot saya selalu ngasih solusi ya. Solusinya kerjakan saja yang menjadi bagian kalian. Gak usah hitung-hitung, gak usah berhitung. Oh, ini saya ngerjainnya lebih banyak orang lain. Enggak usah dihitung yang kayak gitu ya, Scorpio. Kan kalian yang lihat bacaan ini, so kalian bisa memutuskan sendiri ya, gak usah dihitung-hitung, karena apapun yang kalian keluarkan kepada semesta akan kembali kepada kalian. So apapun yang kalian kerjakan akan berbalik kepada kalian, dan itu harus yang bagus-bagus tentu saja. Karena kalau yang jelek ya nanti kan kembalinya jelek. So jangan sampai seperti itu. So kerjakan saja apa yang menjadi kerjaan kalian. Kalaupun itu tidak dianggap, kalaupun kalian akhirnya kayak kerja sendiri, enggak apa-apa. Toh nanti hasilnya kalian juga yang akan rasakan. Semesta akan mengembalikannya kepada kalian ya. Dan yang ketiga, kartu yang ketiga ada Five of Wands, tapi juga terbalik. Beberapa konflik yang terjadi itu memang bisa diredam sih, bagusnya, karena ini terbalik ya kartunya. Beberapa konflik yang terjadi bisa diredam oleh diri kalian sendiri, tapi belum tentu kan orang lain bisa juga seperti itu, gitu kan? Oke, kalian bisa meredam konflik itu, tapi orang lain belum tentu. Jadi gimana dong?
Ya udah, kalian aja yang be positif, kalian aja yang positive thinking every time ya. Oke, so kartu di tengah kalian, saya nyebut-nyebut Virgo dari tadi dan ternyata emang ini datang ya. Si kartu Virgo datang dalam bentuk yang terbalik. Beberapa hal di periode Merkuri retrograde ini memang tidak terjadi seperti yang kalian inginkan. Semuanya serba abu-abu, semuanya serba tertunda, semuanya serba enggak jelas. Terbalik kan kartunya, tidak ada pencerahan, tidak ada kejelasan, nggak tahu ini mau dibawa kemana, nggak tahu ini mau sampai kapan. Jadi terus menerus menjadi bahan pertanyaan di kepala kalian. My dear Scorpio, ya udah, Merkuri retrograde, jadi nggak usah pusingin hal itu kalau memang itu yang akan terjadi di periode ini, oke? Dan ada Six of Pentacles. Dalam hal karir, keuangan, dan bisnis memang kalian diharapkan banyak memberi. Kalian banyak melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balas jasanya atau baliknya kayak gimana, tanpa mengharapkan itu. Kalian hanya bisa terus-menerus memberikan kontribusi kalian untuk apapun yang kalian kerjakan di dunia ini. Di pekerjaan, di bisnis kalian, di karir kalian, di percintaan, di kehidupan, di keluarga, banyak-banyak memberi. Karena memang itu esensinya, di mana kalian di periode ini terutama, kan ada timelinenya ya, kalian memang harus banyak memberi. Itu memang sudah dikasih jalannya seperti itu. Don't worry, semuanya dicatat oleh semesta ya. Ya, bagusnya adalah Ten of Wand-nya terbalik. Beberapa kasus, beberapa burden atau beberapa hal yang kalian anggap sebagai apa ya bilangnya, beban hidup itu nggak perlu dibawa-bawa lagi di periode ini. Karena mungkin kalian udah kelelahan ngadepin yang hari-hari kalian hadapi. Jadi yang lama-lama tuh kayak tersisihkan, tidak ada lagi di kehidupan kalian, tidak kalian bawa-bawa lagi. Itu bagusnya. Tapi kalian terfokus dengan yang sekarang, yang ada, yang sedang kalian alami. Jadi kalian ya udah nggak apa-apa, beban-beban itu memang udah lepasin aja. Ya sudah, sekarang kalian konsentrasi dengan yang sekarang kalian hadapi saja. Kemudian ada Seven of Cups, kartu terakhir kalian. Di periode ini justru kalian diberikan kesempatan oleh semesta untuk memilih apa saja yang memang ingin kalian pilih, yang bisa menjadi pilihan kalian gitu ya. Jadi semesta akan memberikan banyak pilihan untuk Scorpio, dan Scorpio bisa memilih satu-satu yang mana yang harus dipilih. Tapi ingat, tidak semua pilihan itu bagus untuk kalian. Kalian harus dapat mempertimbangkannya, which one which, yang mana yang terbaik untuk kalian. Itulah yang bisa kalian pilih. Karena beberapa pilihan yang diberikan oleh semesta tidak semuanya bagus. Ada juga yang zong. Jadi jangan sampai kalian para Scorpio milih yang zong. Oke? Baik, selanjutnya saya akan buka kartu Oceanic Tarot. Dan Oceanic Tarotnya bilang, sebentar, dibuka dulu. This is for my dear friend Scorpio. Oke. Scorpio. Order, King of the Ocean. King of the Ocean bilang ini adalah order dari semesta untuk kalian para Scorpio banyak memberi. Ini adalah order dari semesta bahwa para Scorpio harus melakukannya sendiri. Ini adalah order dari semesta, memang banyak hal yang tertunda tapi nggak perlu bawa-bawa lagi beban dari masa lalu. It's an order. So ini memang order dari semesta untuk kalian. Oke. Kemudian ada restriction, Eight of
Sword. Beberapa hal memang tertunda, sudah diomong dari tadi. Beberapa hal tidak bisa dilakukan di periode ini, tapi tunggu aja, nanti ada waktunya. Memang beberapa hal seperti menghambat kalian untuk melangkah, tapi itu untuk the high purpose ya, untuk the highest good ya, untuk hal-hal yang nantinya luar biasa dan datang di kehidupan kalian. Oke. Kemudian di tengah ada creativity dan kalian memang cukup baik dalam hal tersebut. Page of Wand, kreativitas kalian yang diuji di sini. Dan hal ini bukan hal baru. Hal ini adalah hal yang sudah berlangsung cukup lama di kehidupan kalian para Scorpio. Hal-hal yang memang selama ini sudah kalian lakukan, digali lagi, dilakukan lagi, walaupun juga dikasih kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang disediakan oleh semesta. Dan kemudian prosperity, bagus, ada kemakmuran juga. So don't worry, be happy, akan ada kemakmuran untuk kalian para Scorpio. Jadi nggak usah khawatirin soal karir, keuangan, dan bisnis segitunya ya. Porsinya ada masing-masing, jangan khawatir. Kemudian ada reflection, apa yang harus direfleksikan? Kalian sendiri ya. Ngaca dan refleksikan segala sesuatunya ke dalam diri kalian sendiri. Sudahkah kalian melakukannya dengan baik sehingga semesta mencatatnya dengan demikian baik, sehingga itu akan kembali lagi kepada kalian. Oke, sekian bacaannya. Udah selesai? Belum. Kalian boleh menanyakan satu hal dan akan saya jawab dengan yes or no. Mohon maaf, bacaannya tidak panjang-panjang kali ini ya. Dan jawabannya adalah Queen of Wands. No. Even Queen cannot help you. Ya kayak karena bantuan yang kalian harapkan gak datang. Bukan itu. So no. Tapi apakah itu lebih baik? Saya rasa itu lebih baik. Oke. Mungkin ada yang tahu apa itu, karena kalian sendiri yang tahu pertanyaan kalian ya. Oke, selanjutnya adalah pesan dari Angel Guide, Oracle Card. Dan bacaannya adalah clear, cancel, and release. Sih, harus di-cancel. Clear, di-clearkan, dibersihkan. Oke, pakai positive mood spray juga bisa. Di-clearkan ya, kemudian di-cancel. Nggak jadi ya. Kemudian dirilis, dilepaskan. Oke, itu yang tadi saya bilang. Tadi saya agak ragu-ragu ngambil yes or no yang ini yes atau no. Tapi tetap no yang paling lebih dominan, karena memang harus ada yang dirilis. Ada yang nggak bisa kalian pegang terus-menerus karena ya memang bukan buat kalian, gimana dong? Ya kan? Oke, never mind. Dan yang terakhir dari monologi Oracle Card, apa pesannya? Sebentar. Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Jangan sampai pride kalian menghalangi langkah kalian. Oke. Beberapa hal di Scorpio tampaknya sebagai sebuah gengsi ya. Jadi jangan sampai rasa gengsi itu justru menghalangi langkah kalian gitu. Pesannya kayak gitu. Saya nggak tahu ini resonate dengan siapa ya, karena yang nonton ini bukan cuma satu. Kalaupun yang nontonnya cuma 10, ya tetap aja 10 orang yang berbeda ya. Saya selalu nggak terlalu ngitung berapa yang nonton. Yang penting pesannya tersampaikan, itu aja sih. Banyak yang nonton tapi pesannya nggak kesampaian ya, saya sedih juga. Oke, so semoga pesannya sampai ya, my dear Scorpio, apa yang terjadi di Mercury retrograde kali ini. Dan semoga aja bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk tidak terlalu galau, untuk tidak terlalu overthinking dan merasa kok kayak gini sih rasanya gitu. Karena mungkin ada Scorpio yang terimbas oleh
fenomena alami ini karena memang kalian punya sensitivitas yang cukup dibilang cukup mempengaruhi hidup kalian lah, seperti itu ya. So my dear Scorpio, sekian bacaannya. Saya harapkan yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.